Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sekom Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih. Tidak lupa kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa baraka salih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka salih. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dalam bimbingan dan rahmatnya Gusti Allah Ta'ala, dan semoga harapan dan impian kita semuanya bisa tercapai, dan semoga mahasiswa dan mahasiswi bisa lulus dengan nilai yang baik. Amin. Dalam pertemuan hari ini kita akan belajar yaitu tentang bentuk pajak penghasilan ya, dalam mata kuliah hukum pajak. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Baik. Pajak penghasilan di Indonesia merupakan pajak penghasilan yang sangat penting dalam kesejahteraan dan dalam pembangunan negara kita. Nah, pajak penghasilan itu meliputi apa saja? Adanya pajak penghasilan di Indonesia, itu tentang pajak penghasilan, sejarah pajak penghasilan, terus ada filosofi pajak penghasilan, terus ada jenis pajak penghasilan, proses perhitungan pajak, dan tantangan implementasi ya. Sejarah pajak penghasilan di Indonesia itu sejak tahun 1984 itu adanya penerapan pajak penghasilan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Selanjutnya tahun 1994 adanya revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94. Selanjutnya tahun 2000 adanya penyederhanaan tarif ya, ada pajak penghasilan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tahun 2008 adanya penerapan tarif pajak penghasilan progresif melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak adalah sumbangan wajib bagi setiap warga negara untuk membiayai pengeluaran negara ya, demi kemakmuran bersama ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ya, adanya penyalahgunaan dalam pajak penghasilan ya. Terus ini ada kasus penghindaran pajak, jadi ilustrasi kasus mengubah perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak ya. Terus adanya kasus sengketa pajak, itu ada gambar kontroversi ya, antara penerima pajak dengan wajib pajak dalam sengketa pajak ya. Terus adanya kasus penggelapan pajak, itu adanya foto pelaku yang ditangkap karena melakukan penggelapan pajak penghasilan. Terus selanjutnya adanya kasus kebocoran data pajak ya, itu ada instruksi ya dari
wajib pajak yang dikumpulkan oleh Dinas Pajak ya. Itu adalah salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu pajak penghasilan. Perbandingan tarif pajak penghasilan itu ada berbeda-beda ya. Itu ada jenis wajib pajak orang pribadi yang tarifnya 5% itu apabila penghasilan kena pajaknya itu 0 sampai 60 juta. Ya. Terus wajib pajak orang pribadi yang tarifnya 15% itu 60 juta sampai 250 juta. Terus wajib pajak orang pribadi yang 25% itu 250 juta sampai 500 juta ya. Selanjutnya wajib pajak orang pribadi yang tarifnya 30% itu di atas 500 juta ya. Selanjutnya ada wajib pajak badan 22%, itu seluruh penghasilan kena pajak. Proses perhitungan pajak penghasilan itu ada penghasilan bruto, menghitung total penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Terus adanya pengurangan, itu mengurangkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Terus penghasilan kena pajak, yaitu menghitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan dari penghasilan bruto ya. Selanjutnya adanya perhitungan pajak terutang, itu menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku ya. Terus kredit pajak itu menghitung jumlah kredit pajak yang dapat dikurangkan dari pajak terutang seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan lain-lain. Terus selanjutnya pajak terutang itu menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar dengan mengurangkan kredit pajak dari pajak yang terutang. Nah, jenis-jenis pajak penghasilan itu ada 8 yang perlu kita ketahui. Adanya pajak penghasilan, itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari pekerjaan, usaha maupun sumber penghasilan lainnya. Yang kedua, adanya pajak penghasilan badan. Jadi pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha seperti perusahaan terbatas, firma, koperasi dan lain-lain ya. Terus pajak penghasilan final itu pajak yang dikenakan secara final ya atas jenis-jenis penghasilan tertentu ya, seperti bunga bank, sewa tanah, bangunan dan lain-lain ya. Terus selanjutnya adanya pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima ya atau diperoleh oleh pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap ya. Terus selanjutnya adanya pajak penghasilan pasal 22, yaitu pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintahan, BUMN dan lain-lain ya atas pembayaran pembelian barang.
Selanjutnya adanya pajak penghasilan pasal 23, yaitu penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pihak lain seperti sewa, royalti, dividen, dan lain-lain ya. Terus adanya pajak penghasilan pasal 25, yaitu pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulannya ya. Terus selanjutnya adanya pajak penghasilan pasal 26, yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Ini adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang ada di negara kita ya. Itu adanya pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, PPh final, pajak penghasilan 21 ya. Terus adanya pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, 25 ya. Terus adanya pajak penghasilan 26. Baik, selanjutnya adanya perbandingan pajak penghasilan pribadi maupun badan ya. Jadi di sini adanya perbandingan tarif pajak penghasilan di Indonesia ya. Itu ada tarif pajak penghasilan pribadi itu sampai 5%, badan itu 22%, PPh final itu 10%, tarif pajak penghasilan UMKM itu 1%. Baik, selanjutnya contoh kasus pajak penghasilan ya. Di sini contohnya tentang pembayaran pajak ya, itu income pendapatannya, dan tentang labanya itu adanya perhitungan pajaknya itu kadang adanya pemeriksaan ya, itu dikalikan berapa persen ya. Kalau sekarang itu pajak penghasilan itu kalau badan itu dikalikan 11% ya, itu yang perlu diketahui. Kalau PPN sekarang itu sudah sampai kena 12% ya, karena sudah peraturan dari negara ya. Terus selanjutnya komponen pajak penghasilan. Pendapatan bruto itu adanya jumlah total penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu ya. Dia sebelum dikurangkan dengan biaya-biaya ya. Selanjutnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yaitu jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak seperti pajak penghasilan tidak kena pajak bagi individu dan penghasilan tidak kena pajak bagi badan usaha. Selanjutnya biaya-biaya yang dapat dikurangkan ya, itu adanya beban-beban yang dapat dikurangkan ya dari pendapatan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak ya, seperti biaya ya, terus adanya rombongan biaya sewa ya, dan yang lain-lain ya. Terus penghasilan kena pajak itu jumlah penghasilan yang dikenakan tarif pajak penghasilan seperti yang dihitung ada pendapatan bruto ya, dikurangkan dengan penghasilan dia kena pajak, adanya biaya-biaya yang dapat dikurangkan ya. Terus selanjutnya adanya tarif pajak penghasilan, yaitu tarif yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak ya, dengan tarif yang berbeda untuk individu dan usaha-usaha lainnya ya. Selanjutnya adanya kredit pajak, jadi jumlah pajak yang telah dibayar sebelum
dapat dikurangkan dari pajak yang terhutang seperti PPh pasal 21, 22, 23 dan lain-lain. Selanjutnya alur pelaporan pajak penghasilan, itu pengajuan lapor pajak, verifikasi data pajak, pembayaran pajak penghasilan, dan penerbitan bukti lapor ya. Itu adalah salah satu alur dari pelaporan pajak penghasilan. Nah, tahapan proses pajak penghasilan itu yang pertama adanya pengajuan pelaporan pajak, penghitungan pajak penghasilan, pembayaran pajak yang terhutang, pemeriksaan dan verifikasi data, pelaporan dan penetapan pajak. 6 itu pengajuan dan keberatan dan banding pajak ya. Nah, tujuan pajak penghasilan itu meningkatkan pendapatan, membiayai pengeluaran negara. Itu ada pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong investasi, menarik modal untuk pembangunan, ada yang membiayai struktur, mendukung pertumbuhan ekonomi ya, itu salah satunya tujuan dari pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu merupakan pendapatan negara yang sangat penting ya dalam pertumbuhan negara kita, perekonomian kita ya, bisa untuk pembangunan jalan ya, terus untuk pengeluaran negara ya, terus untuk sosial ya. Itu sangatlah penting ya untuk pembangunan, baik pembangunan negara ya, jalan ya, termasuk dari pajak penghasilan ya. Kadang kita tidak menyadari perbaikan jalan itu juga dari mana, dari pajak penghasilan. Tidak dari pajak penghasilan yang diterima oleh negara dikembalikan kembali oleh masyarakat. Jadi yang kita bayarkan melalui negara kita kembalikan lagi kepada masyarakatnya ya. Perjalanan pajak penghasilan yang ada di Indonesia itu adanya pengenalan pajak pertama kali itu diperkenalkan. Terus adanya pembentukan undang-undang terkait pajak penghasilan, implementasi proses penerapan pajak penghasilan, pembangunan dan inovasi dari sistem pajak penghasilan, tantangan dan isu dan kendala dalam berimplementasi pajak penghasilan, reformasi upaya untuk memperbaiki sistem pajak penghasilan, terus adanya prospek, proyeksi dan harapan untuk masa depan pajak penghasilan kita ya, sampai dengan akhirnya dalam pembangunan, kesejahteraan sosial ya, pengeluaran negara itu dari mana? Dari pajak. Terkadang kita membeli barang ya, kita makan di restoran, kita juga sudah dikenakan namanya PPN ya. Itu PPN sudah dikebankan oleh customernya itu. Nah, PPN-nya itu dikembalikan lagi kepada negara. Nah, dari apa yang telah kita bayarkan kepada negara juga akan kembali kepada masyarakat ya, untuk perbaikan jalan, pembangunan secara sosial dari pendapatan negara. Bentuk pajak penghasilan di Indonesia itu berdasarkan ini dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang ya, ada filosofi yang kuat, proses yang kompleks ya. Otoritas pajak itu sudah menginvestasikan pengelolaan pajak penghasilan di Indonesia, memiliki tim untuk komponen serta klien yang beragam. Namun masih ada pendapatan yang beberapa tantangan dan implementasi pajak penghasilan seperti ketetapan perhitungan dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diperlukannya upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
menyelaraskan sistem pajak penghasilan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Baik, demikian dari materi saya tentang hukum pajak ya, tentang bentuk pajak penghasilan. Dari kesimpulannya ini kita mulailah memahami pentingnya pajak penghasilan di Indonesia. Ya, salah satunya untuk pembangunan ya. Terus jenis-jenis pajak penghasilan ya, jadi kita sudah jelaskan ya, ada jenis pajak penghasilan 21, pasal 22, 23, KPI pasal 24 ya, KPI pasal 25 untuk pembayaran berupa angsuran setiap bulannya ya selama tahun berjalan ya. Terus ada pasal 26 itu jenis penghasilan yang dikenakan karena penghasilan sumber tertentu ya, yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak ya. Terus ada PP pasal 28 itu kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi ya, atau badan sebagai akibat kebiayaan terutang. Terus adanya PP pasal 29 itu wajib pajak harus dibayarkan dan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan ya, sebagai akibatnya pembayaran terutang. Baik, demikian dari mata kuliah hari ini tentang hukum pajak, yang materi ini tentang bentuk pajak penghasilan ya. Demikian, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Nanti apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan baik di chat pribadi maupun di grup ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.